Ya, almarhum Pok Nori sudah menjadi seorang seniwati Betawi sejak usia 14 tahun dan sampai akhir hayatnya pun masih setia bersama lenong dan kesenian topeng Betawi sehingga bisa disebut 70 tahun ya. Iya, berkarya. Saya terakhir pernah mewawancarai Pok Nori dan satu kata yang sempat almarhumah ucapkan adalah walaupun orangnya sudah meninggal, tapi seni Betawi tidak boleh mati. Itu motonya dia. Itu motonya selalu ya. Jadi siapa yang meneruskan ini nanti? Kebenaran kemarin juga kita sempat manggung. Habis 3 hari langsung paginya kita manggung. 3 hari, 3 harian, paginya lah tetap ya, tetap setia bersama kesenian itu. Oke, tadi ada disebutkan di artikel bahwa ada satu permintaan almarhumah yang belum bisa dipenuhi. Apa sih itu? Apa itu? Mungkin tahu? Minta ya sore kira-kira jam 4 dia minta yuk cariin ikan pecak tawes katanya gitu. Enak kali katanya. Maji di mana nyarinya udah sore, besok mungkin saya gituin. Saya nggak tahu kalau misalnya permintaan terakhir. Kalau emang dia sampai nggak ada, saya tahu. Saya cariin, bener saya nyesel Dia banget. emang sukanya ikan-ikan sawah. Iya, masakan ikan paling kesukaannya ya, ikan sawah. Tapi selama saya ngikutin belum pernah gitu nyari ikan tawes gitu, belum pernah minta. Iya. Kalau itu kan suka dibawain emang ponakannya dimasak gitu. Kali lebaran. Kalau itu mesti dipinta sama dia itunya saya bikin. Nah, kalau Pok Ati sendiri dari 70 tahun perjalanannya Pok Nori. Pok Ati juga dari awal karirnya juga sempat bertemu juga dengan Pok Nori. Kenal dari tahun berapa? Insya Allah kalau nggak salah tahun 80-an ya, zamannya masih TVRI ya, 80-an. Apa sih kenangan yang tidak terlupakan dari Pok Nori? Wah, banyak banget. Dia tuh kalau yang herannya itu kalau di belakang panggung itu dia lemes, kelihatannya tiduran. Oh gitu? Terus, dari dulu tuh udah begitu? Waktu batuk melulu. Tapi begitu tampil itu yang salutnya, begitu tampil itu tidak ada satupun yang tahu kalau dia tuh sakit gitu. Oke, apa yang kenangan yang paling diingat dari sosok Pok Nori? Mungkin kejadian unik atau lucu yang pernah dialami Pok Ati bersama almarhumah? Ya, pernah kita di salah satu panggung ya. Terus Mak, kan nih suka bacain itunya tuh naskahnya. Kalau udah mau ke belakang panggung kan di belakang berdua gitu. Mak, ntar mau ngomong apa? Deh, lu timpalin aja apa omongan gue gitu. Jadi kita mah suka ngikutin aja apa yang dia omongin. Jadi improvisasi begitu ya? Iya. Padahal sebelumnya udah dibacain misalnya. Tapi kadang-kadang di panggung suka. Itu memang seniman yang besarnya di seni pertunjukan seperti itu. Karena ya? dia memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak bisa baca, jadi kalau mau syuting pun dibacain doang. Oke. Nah, kita juga punya satu kenangan tayangan keceriaan antara almarhumah Pok Nori dan Pok Ati. Seperti apa? Kita lihat bersama. Makasih sayang. Kenapa sayang? Tadi ditraktirnya terima kasih. Iya toh, aku traktir dia dong. Emang lu traktir apa? Apa coba saya ceritain sayang? Traktir itu dong, rujak bubuk mana asin. Tahun 2010 traktir rujak bubuk. Yang penting kan traktir. Ya Allah tuh. Apaan? Mendingan kita ya. Kita dikasih minum. Minum apa? Bukan kasih minum. Air putih doang. Air putih kita kelelep di botol. Najong. Gini hari Valentine rujak bebek sama air putih tuh. Iya, tadi Pok Ati bercerita mengenai bagaimana Pok Nori ini sebagai seorang seniman gitu yang di belakang mungkin kelihatannya lagi capek, lemah, tapi begitu di panggung total. Itu total habis, betul. Kalau kenangan sampai saking totalnya pernah kita syuting bareng di salah satu stasiun TV. Saking totalnya begitu selesai syuting, bukan selesai, harusnya dia 4 segmen. Baru segmen pertama dia pingsan. Oh, bisa begitu? Pingsan, ini yang ngantar. Langsung dibawa ke rumah sakit. Masuk UGD. Saking totalnya, padahal di belakang dipijit-pijit. Udah pijitin. Yang pegel yang mana saya suka mijitin gitu. Ntar begitu keluar total sama sekali. Saking totalnya baru segmen 1 pingsan. Masih tetap dengan sweetnya? Masih tetap dengan sweetnya itu. Oke, ini kata Pok Ati kalau manggung sakit
sakit Pok Nori hilang begitu ya? Iya, betul. Ini kan sebagai seorang penampil itu kenangannya. Kalau sebagai seorang perempuan, seorang ibu gitu ya, pernah nggak sih curhat-curhat sama Pok Ati? Ini kan saya kalau melihat Pok Nori itu wanita yang superwoman banget gitu. Iya. Kalau curhat sih paling ya aneh, Emak. Kalau nggak ada kerjaan, maksudnya kalau nggak ada syuting, Mama heran katanya badan Emak pada sakit malah katanya kalau di rumah. Itu sih mungkin saya juga seperti itu. Pok Ati juga kayak gitu. Jadi kalau nggak ada syuting, bukannya gimana malah meriang, betul itu. Pok Ati juga kayak gitu. Sama ya, malah sakit semua badan. Nggak bisa cuci diem. mata soalnya. Dan Pok Nori ini masih menjadi apa ya, tulang punggung keluarga gitu. Iya, benar. Masih apa saja sih? Ini benar kalau saya dengar ceritanya kemarin ya. Jadi kalau setiap habis manggung tuh pada ngumpul semua cucu-cucunya Iya, pagi-pagi. gitu, Iya, pagi-pagi. Seperti itu. Masih saat terakhir tuh seperti itu. Dia mah nggak syuting, nggak acara panggung tuh kalau punya rezeki, alhamdulillah yang ada di rumah dibagi biar sedikit. Ya sedikit juga. Kebagian. Bahkan juga masih ada cucu-cucu yang ada ya yang sudah meninggal anaknya. Anak aja. Anak ada. Yang laki-laki waktu itu ya. Belum Itu lama, tahun 2007. Anak. anaknya ya. Jadi cucu-cucunya pun yang merawat, yang membiayai juga Pok Nori. Iya. Luar biasa ya kalau dilihat semangatnya ya. Apa sih kalau super ya? Mbak Ros ini juga punya kenangan karena ikut syuting terus sama Pok Nori ya. Berapa mana tahun aja. sudah? Sudah 13 tahun. 13 tahun, dan salah satunya Mbak Ros ini juga pernah muncul gitu di acara Ceriwis. Seperti apa kenangannya? Kita lihat bersama berikut ini. Ya, itu adalah dokumentasi waktu itu memang Pok Nori sempat dibawa ke rumah sakit begitu ya, karena sakit yang lumayan serius waktu itu, dan sempat tersiar kabar, ada kabar bohong waktu itu ya, hoax juga bahwa Pok Nori meninggal, bahwa ternyata itu berita bohong gitu, sehingga Itu- ketika kemarin Itu nyari ruang ICU juga. Itu Dia sama. pergi sempat nyari ruang ICU, tapi saya nemenin Emak. Ternyata Emak terus sadar. Akhirnya saya telepon dia, itu udah 20 rumah sakit nggak nemu ruang ICU. Dari Dia yang sore keliling. saya sampai tengah malam Dia nyari keliling. keliling Semua disebar pakai motor, terus rumah sakit. nggak dapet. Ternyata memang dia nggak mau di ruang ICU. Iya Dia udah nggak mau 2 kali ngerepotin. masuk rumah sakit, emang kalau masuk ruang ICU ada aja halangannya, nggak mau. oh gitu, memang dari Waktu nggak waktu mau yang Mbak Nori dirawat sih. pertama itu, nggak mau memang ya. Dia nggak yang mau. yang kedua pun ini juga tandanya tadi nggak mau. Ternyata iya. Oke. Jadi ini memang apa ya, kehilangan yang besar sekali ya dari Pok keluarga Pok Nori. Kalau dari Pok Ati sendiri pasti ini juga berat, kehilangan satu lagi sahabat begitu Pok Ati ya. Apa sih Pok Ati yang bisa kita apa ya teladani dari sosok Mak Nori ini? Itu pekerja kerasnya. Pekerja keras. Iya. Terus setiap penghasilannya itu setahu Empok memang untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu, untuk semua sekitarnya yang tetangga-tetangga. Itu memang dia sosialnya tinggi Sosialnya banget. tinggi sekali. Oke. Ini dari anak-anaknya, dari cucu, dari anak-anaknya keluarga, apa sih yang diteladani dari sosok Mak Nori ini, Mbak Ros? Apa ya? Ih banyak banget Mbak. Saya juga gimana ya, pengennya mah ya, Pengennya kayak pengen pulang. kalau saya diteladani semangatnya. Semangat. Semangatnya, terus motonya dia tetap insya Allah mudah-mudahan bisa tetap, orangnya boleh nggak ada tapi seninya harus tetap ada. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, semoga almarhum Pok Nori tenang di sana, Amin. mengetahui bahwa Pok Nori, walaupun Pok Nori sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, tetapi seni Betawi itu masih tetap akan hidup. Amin. Karena seni Betawi itu hidup dalam darah setiap anak cucunya. Amin. Gitu ya. Baik, saya masih punya tamu. Kalau tamu saya berikut ini juga seorang perempuan, pekerja keras juga ya. Dan ada kabar yang ingin kita klarifikasi dari yang satu ini. Tepuk tangan dulu untuk Virus, ada di ruang Siloet. Halo Virus. Terima kasih sudah datang. Oke. Sayang cantik. Baik. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Virus, dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih buat Mbak Ros, buat Mbak Harmila, buat Pok Ati Ya, sudah hadir di sama-sama. sini. Salam Iya. untuk keluarga semua Iya, ya. iya. Kita akan kembali lagi. Ada kabar apa tentang Virus? Benarkah dia akan? Sudahlah, nanti saja kita bahas. Lain berikut ini tetap di Rupi No Secret.
Di sini ada Fairuz Arafik dan ini ada kabar terbaru nih, Fairuz nyanyi dangdut dan spesial diminta sama Bang Haji Rhoma Irama gitu ya, Cile. Lagunya judulnya apa? Ace gitu ya. Ace. Jangan deket-deket. Oh gitu, Ace. Jangan deket-deket. Tuh, jangan deket-deket. Kok bisa kamu yang diminta sama Bang Haji? Nggak tahu. Jadi Perasaannya gimana tiba-tiba diminta sama Bang Haji? deg-degan banget lah karena masalahnya aku kan tahu ya gitu loh. Om Rhoma itu orang yang perfeksionis banget dari segi baju, teknik vokal, segalanya gitu. Baju kamu harus pakai baju apa? Waktu itu aku pakai gaun panjang. Panjang, Terus panjang, jadi panjang. semuanya memang dari stylenya itu ya Om Rhoma turun tangan semuanya. Sampai rambutnya itu harus ke samping mana tuh semuanya. Belah kiri atau belah kanan itu? Iya. Oh, kamu manggilnya Om Rhoma ya? Iya, Om. Oke, baiklah. Om, aku juga mau dong dibuatin lagu. Oke, ada berita apa lagi dari Fairuz? Kita lihat dulu yang berikut ini. Fairuz seperti tengah menikmati kesendirian dengan menyibukkan waktu bersama putra sematawayang, syuting FTV, sinetron, bahkan kembali membuka peruntungannya di dunia nyanyi pasca bercerai di bulan Desember kemarin. Ketika Raja Dangdut Rhoma Irama menawarkan sebuah lagu berjudul EYS yang sengaja diperuntukkan karena melihat Fairuz orang penyanyi dangdut yang tidak mengubar goyangan seronok, Fairuz langsung mengambil kesempatan itu. Rhoma Irama pun bahkan akan menyutradarai video klipnya itu. Di balik peluang karirnya yang semakin baik, kisah asmara Fairuz dengan Angie pun seperti tak terdengar gaungnya lagi semenjak Angie diberitakan tengah terseret kasus penggelapan mobil. Namun, kabar lain muncul jika Fairuz kini kembali dekat dengan mantan suaminya Galih Ginanjar. Hubungan baik yang terjalin antara Fairuz dan Galih ini bahkan dianggap terlalu baik hingga dikabarkan sampai mengundang cibiran halus para tetangga yang acap kali melihat Galih yang masih sering main ke rumah Fairuz. Mungkinkah kini Fairuz dan Galih tengah merajut peluang untuk kembali rujuk? Dan benarkah jika Galih dan Fairuz hingga kini masih belum bisa pindah ke lain hati karena masih ada cinta di hati mereka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Susah ya kan, udah bercerai, musuhan, masalah. Terlalu baik menimbulkan bisik-bisik tetangga ya. Kalau gitu langsung saja kita dudukkan dia di kursi fitnah atau fakta. Ayo, belum sih Fairuz? Belum pernah, bagus. Bantalnya boleh ya? Boleh. Buat apa bantal? Nggak enak belahannya. Takut dilihat, takut dilihat sama Om. Gitu. Oke, duduk ya. Fairuz, di kursi ini jawablah dengan fitnah atau fakta. Sering nih gue. Fitnah atau fakta, Fairuz, bahwa kamu dan Galih justru semakin mesra setelah kalian bercerai. Fitnah. Fitnah. Jadi yang benar gimana? Menjalin hubungan baik aja untuk anak. Jadi kita menyampingkan ego untuk anak aku. Oh, jadi bukan tambah mesra. Kan Enggak. dulu kan katanya sering berantem. Iya. Sekarang masih suka berantem nggak? Ya enggak kan udah pisah rumah. Oh, pisah rumah ya. Jadi ya udah nggak berantem lagi. Baiklah. Fitnah atau fakta? Fairuz, bahwa kalian sesungguhnya masih saling mencintai. Fakta dong. Wah parah nih. Tuh, dedok. Masih kah? Enggak, bukan maksud aku. Kan perasaan sayang itu nggak bisa hilang begitu aja. Bohong. Apalagi kan baru beberapa bulan ini Iya. aku bercerai. Nggak mungkin tiba-tiba, wah gue udah nggak ada perasaan sama sekali sama dia, itu nggak mungkin. Apalagi Jadi aku masih pernah. ada gitu ya. Kalau ketemu lagi masih. Oke, Galih, kamu di sini kita tanya lagi kepada Fairuz ya. Fairuz, fitnah atau fakta? Aku dengar di belakang. Kamu denger ya? Tadi dia jawab rasa sayang masih ada loh. Kalau kamu Iya, gimana, ya. Galih? Kalau kamu gimana? Jangan nanya begitu, aku nggak duduk di situ soalnya. Oh, Kak duduk di sini. Ambilkan kursi, kita tunggu dia. Wih, nggak bisa, Win. Di mana-mana satu. Di mana-mana satu. Kenapa jadi korban? Dua kursi. Oh ya boleh.
Geser. Oh ya? Ini gimana nyangkut ya? Oke, silakan. Gali. Gila lo. Fitnah atau fakta buat Gali dulu. Gali. Fitnah atau fakta bahwa kamu sudah punya kekasih baru? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Belum ada tayangan kan? Berarti nggak ada. Benar, fitnah atau fakta sih Virus udah punya pacar deh? Nggak pernah, kita sama-sama nggak pernah cerita kalau urusan itu. Kita tuh ngobrol cuma urusan anak aja. Ya, betul. Nggak lebih dari itu. Kalau dia cerita kamu cemburu nggak? Ya enggak lah, berarti kan itu Fitnah jodohnya. atau fakta? Nah, beda. Enggak, jadi gini klarifikasi ya. Jadi aku sama Virus sekarang tuh kompak banget dan kita lebih nyaman dengan keadaan yang seperti ini gitu. Dimana ya Virus dengan sibuk dengan karirnya, saya pun seperti itu. Terus juga jadi nggak ada hal-hal perasaan di dalam kita berdua tuh nggak ada. Nggak ada perasaan. Nggak, maksudnya yang Tapi menyangkut. kenapa kamu sering banget main ke rumah Virus sampai menjadi bisik-bisik tetangga? Lah, bisik-bisik tetangga kan lagu itu kan? Lihat anak ya. Kan ada nafas. Kan ada nafas. Oh iya, ada Jadi nafas. emang jadwal aku dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang dari tidur saya aku pulang. Oh gitu. Itu pun kalau misalnya nggak. Kalau malam? Pulang ke rumah dia. Oh, pulang ke rumahnya. Aku pulang. Kamu sih makanya lain kali kalau pulang dari rumah Virus, pamit dulu sama tetangganya. Saya pulang. Saya pulang. Enggak, saya udah Ini bilang. kira kamu nggak pulang-pulang Ya Allah. soalnya. Nggak, soalnya saya bilang. Tetangga ini kenapa ya? Nggak, padahal di pos itu ada, jangan bilang saya kesini ya. Matiin CCTV-nya ya. Iya. Oh. Tapi tetap aja yang tahu ya. Oh, jadi pos satpam sebenarnya yang menyebarkan, malah ditayangin kayak dari CCTV pos satpam ya. Baik, lanjut. Fitnah atau fakta Virus? Bahwa kedekatan kamu dengan Angie itu sebetulnya hanyalah untuk membuat Gali cemburu. Ayo. Benar. Fitnah atau fakta? Aku nggak pernah nanya loh. Sebentar. Seharusnya ditanya dulu, fitnah apa fakta? Saya deket sama Angie gitu kan, itu ditanya itu Kita dulu. suka lompat, kita suka langsung aja. Fitnah atau fakta? Deket sama Angie aja enggak. Oh. Aku nggak tahu. Jangan mau katanya. Kenapa nggak mau? Kenapa jangan mau? Karena itu pertanyaannya gosip kedekatan kamu sama Angie hanya sebagai cara membuat Gali cemburu. Oh, enggak, aku deket aja sama dia enggak. Sama sekali nggak dekat soalnya. Tapi kamu pengen bikin dia cemburu nggak? Enggak. 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 Jadi itu fitnah semua. Semuanya fitnah. Fitnah. Fitnah atau fakta untuk kalian berdua? Jawab dengan jujur ya, baik Virus maupun Gali, bahwa kalian masih mungkin untuk kembali rujuk. Gali. Kamu ini jawab deh. Demi Fas. Enggak. Gimana? Tanya sama Gali. Gimana Gali? Masih mungkin gak Gali? Hah? Masih mungkin gak? Kan gak punya pacar, gak ketahuan pacarnya ya kan? Ya, jadi masih mungkin gak? Masih baik, hubungan baik, terlalu baik malah ya. Tapi kalau anak saya kayak dia, saya nggak mau. Aku juga. Anak-anaknya minta rujuk semua ya. Kalau Masih mungkinkah fitnah atau fakta? Ingat kata mungkin, rujuk kembali. Fitnah. jadi lemah enggak. Hah? Enggak. Nggak apa nggak mungkin? Jangan suka bilang nggak mungkin karena Iya, tidak maksudnya mungkin. gini. Nggak gini, maksudnya gini. Gimana? Kita sekarang sudah nyaman kayak gini. Oh. Kita bersatu hanya untuk anak aja. Oke. Kalau seandainya Gali ada jodohnya, saya dukung 100% selama itu baik gitu. Justru saya malah mendoakan dia dapat yang lebih baik. Tapi maksud saya gini, yang penting saat ini kita berdua ada buat Fas. Oh. Itu yang paling terpenting.
Kenapa? Kenapa emang dia suka cemburuan ya sebenarnya? Kalau kamu punya pacar, kamu berani nggak cerita ke Virus? Berani lah ya. Bukan ragu-ragu. Ini kayaknya ada yang disimpan dari Berani tapi matanya begitu. Beneran nih kayaknya punya pacar. Bra, kamu punya pacar ya? Hah? Ngaku? Enggak, belum. Lagi PDKT sama siapa? Belum. Hah? Mana pacarnya? Enggak Jadi itu ibu tirinya Fas. Kita masih belum yakin ya kalau mereka berteman baik saja gitu kayaknya. Coba kita tes sih seberapa dekat silaturahmi mereka yang sangat baik. Oke. Oh, fitnah atau fakta? Virus. Bahwa kamu pernah dikirimin bunga sama cowok. Bentar deh, kok tahu dari mana ya? Kok aku nggak tahu? Itu sempat di-upload di Instagramnya lalu kemudian dihapus. Ayo ngaku. Instagram aku udah di private loh. Ini siapa yang nge-add gue? Ini pasti ada pers berarti. Aku kan. Tuh. Bener nggak? Fitnah atau fakta? Betul. Itu fakta. Siapa cowok itu? Hah? Ayo siapa? Siapakah cowok itu? Ya yang ngirimin bunga nggak 1-2 orang. Oh, kenapa hanya satu yang dihapus kalau bukan hanya 1-2 orang? Kok hanya satu yang diupload? Kebetulan waktu itu lagi sempet upload. Bukan Enzi ya, bukan ya? Bukan. Pemain sinetron? Hah? Pemain sinetron? Apaan ini? Aduh. Penyanyi dangdut juga? Enggak, bukan. Oh, pemain sinetron. Bukan. Farah Tabas katanya. Allah, mending gue jadi janda seumur hidup deh. Oh begitu, baiklah. Kita akan korek-korek lagi, kurak-kurak lagi lebih dalam. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ada segmen lagi. Gali sama Virus punggung-punggungan, Ada lagi. Aduh, serba salah. Oke, kenapa mereka punggung-punggungan? Karena mereka akan kita tes seia sekata. Oke, ya silakan Gali dan Virus. Jawabannya ditulis di papan tulis yang ada di depan kalian masing-masing untuk mengecek apakah kalian berdua ini sebenarnya adalah orang yang sahabat yang baik sekali begitu ya. Pertanyaan pertama, berapa ukuran sepatu kanan Fas? Kanan. Kanan. Sepatu kanan. Ini langsung diliatin? Oke. Oh, langsung diliatin ya? Ya. 7 ke 14 ya? Oke, silakan ditunjukkan. Lah beda dong ya. Oke, silakan. Ya. Tergantung merek sih. Iya. Kalau kata Gali ukurannya 26. Kalau kata Virus ukurannya 7 atau 14. Ini sebenarnya anaknya sama apa enggak sih? Ini anaknya siapa? Anaknya siapa ukuran kaki 26? Nah, emang ukuran kaki kemarin baru nyari 26. Enggak, tergantung merek. Oh, tergantung merek. Karena Swallow kan 10. Kita kan kalau soalnya aku kalau beli Sendal jepit. Oh iya. Iya elah. Kan kita pakai. Iya. Emang umur berapa sih anaknya? 3 tahun. 3 tahun. Oh 3 tahun, ya mungkin 26 lah mungkin ya. Jadi ini ternyata kedua orang ini walaupun bersahabat beli sepatunya mereknya beda-beda ya kan. Atau mungkin tugas yang beli sepatu ya Gali, Virus terima aja ya. Iya, boleh lah. Selanjutnya, apa makanan kesukaan Virus? Itu gue lupa. Apa nih banyak? Ya yang paling suka aja. Ya 2 lah kalau gitu. Udah, itu aja Virus. Udah itu aja. Oke, tunjukkan 1, 2, 3. Apa? C, bakso pakai sambal. Udah salah tapi bisa begitu. Kamu mah dari dulu emang nggak pernah inget sih. Makanya kamu dicerai, kamu nggak pernah ingat sih kalau dia sukanya bakso. Gimana sih? Gali. Pak, emang sejak kapan sambal itu jadi makanan? Dia kalau nggak ada sambal nggak bisa makan katanya gitu. Bener gitu Virus? Hah? Kamu kalau nggak ada sambal nggak bisa makan? Emang iya itu benar. Tahu. Oh dia perhatian lo ternyata. Apa hal yang Virus tidak suka dari kamu Gali? Apa ya?
Apa yo yang tidak disukai? Ayo, Gali. Oke, silakan tunjukkan. Kalau kata Virus, kentut. Kalau kata Gali, karena makan melulu. Ya benar, karena kamu makan melulu, kamu jadi kentut melulu. Disambungin lagi. Kompak nih, sebenarnya anak dua ini saling mengisi ya kan. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang membuat Virus jatuh cinta pertama kali dengan kamu, Gali? Oh iya. Gue lupa. Tidak, Virus. Panjang amat. Jangan boleh nyontek. Enggak. Oke, silakan tunjukkan. Dia nulis apa curhat sih sebenarnya? Sayang sama, kata Virus, sayang sama papa mama aku. Kata dia, karena aku ganteng. Iya, Allah. Virus, benar kamu naksir dia karena Iya. sayang papa mamamu atau karena dia ganteng? Kalau ganteng kan relatif. Enggak Waktu ganteng. itu ganteng, sekarang Karena dulu waktu itu aku saingan sama siapa? BW ya? Bebek siapa sih? Apaan sih? Oh iya, Dongol banget jangan ya. jangan. Ih, bebek siapa sih? Bebek siapa? Aja sebut. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang dilakukan Gali saat bangun tidur? Apa ya? Aku aja lupa. Kamu kalau bangun tidur tuh ngapain? Dulu. Ngelindur dulu, Oh enggak. langsung jalan, langsung lompat, langsung... Oke. Oh, silakan ditunjukkan. Ya, ini ibu yang baik. Main sama Fas. Kalau ini katanya nonton TV. Kamu dibohongi selama ini. Dia ngakunya main sama Fas, padahal dia lagi nonton TV. Oke. Jadi Gak ada yang cocok dari tadi. iya pantesan ya. Ini main sama Fas itu beneran emang kalau menurut kamu dia? Iya orang dia sih kalau setahu aku kalau bangun tidur main sama Fas. Oh gitu. Sampai sekarang juga masih begitu? Enggak. Ya, sekarang Karena udah enggak bareng kan. karena bangunnya di tempat lain ya. Apa ekspresi pertama Gali saat pertama kali melihat Fas lahir? Oh iya. Oke, silakan ditunjukkan. Apa kata Gali? Kata Gali dia takut darah. Sementara kata Virus dia menangis karena senang. Iya, awalnya sih nangis sama senang. Cuman kata dokter, Suruh pegang. gendong. wah gue takut darah, bersihin dulu gitu. Jadi sebenarnya dia bukan menangis karena senang. Jadi campuran antara senang sama takut ya kan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat pasangan ini. Ya itulah ya. Walaupun bisik-bisik tetangga mengatakan mereka itu kok sering main banget ke rumah gitu, ternyata memang dilakukan demi anaknya. Soalnya kalau kita tes ternyata memang jawabannya nggak ada yang cocok gitu ya. Mungkin mereka memang tidak cocok. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nauti. Oke, sebagai penutup kita akan lihat bagaimana sih lagu ciptaan Bang Haji Rhoma Irama yang khusus ini dibuat untuk Virus dengan judul lagu Ace. Ya Ace, jangan colek-colek. Dan kayaknya ini lagu ditujukan untuk Gali ya. Oke, Gali nanti akan menjadi bintang video klipnya di sini. Kita beri sambutan yang luar biasa. Inilah penampilan Virus dengan lagu Ace. Sampai jumpa lagi minggu depan besok di acara Rumpi.